2 Februari 1943 menandai salah satu momen paling menghancurkan dalam Perang Dunia Kedua, menyerahnya tentara ke-6 Jerman di Stalingrad. Episode ini, yang menyegel kekalahan blok poros di front timur, tidak hanya melambangkan keruntuhan mesin perang Nazi di wilayah tersebut, tetapi juga mengawali nasib brutal bagi tentara Jerman yang ditangkap. Sebelum menyerah, orang-orang ini telah menahan neraka, kelaparan, dingin yang ekstrim, dan kelelahan akibat pertempuran berbulan-bulan membuat pasukan Jerman berada di ambang kematian. Namun apa yang menanti mereka di bawah tahanan Soviet jauh melampaui imajinasi. Mars paksa melintasi musim dingin Rusia yang membekukan, kamp-kamp tahanan di mana tingkat kematian melonjak, dan bertahun-tahun kerja paksa dalam kondisi tidak manusiawi. Kita akan menjelajahi nasib kelam 91.000 tentara Jerman yang ditangkap di Stalingrad. Sebuah kisah tentang penderitaan, ketahanan, dan konsekuensi perang yang paling kejam. Apakah itu seseram yang diyakini? Apakah nasi diberi keringanan? Apa yang terjadi pada mereka? Stalingrad, perangkap maut front timur. Pertempuran Stalingrad adalah salah satu konfrontasi paling brutal dan menentukan dalam Perang Dunia Kedua. Dimulai pada musim panas 1942, kampanye ini bagi Adolf Hitler bukan hanya tujuan strategis, tetapi juga simbolis. Jatuhnya Stalingrad akan berarti kendali atas rute perdagangan dan sumber daya penting di Kaukasus, selain kemenangan propaganda dengan merebut kota yang menyandang nama pemimpin Soviet. Namun apa yang dimulai sebagai ofensif ambisius Jerman berakhir menjadi perangkap maut bagi tentara ke-6. Strategi Jerman yang dipimpin oleh Marsekal Lapangan Friedrich Paulus meremehkan baik kemampuan perlawanan Soviet maupun kondisi ekstrem musim dingin Rusia. Paulus telah meyakinkan para atasannya bahwa kemajuan akan cepat dengan mengandalkan superioritas teknologi dan taktik pasukannya. Namun pasukan Jerman segera menghadapi perlawanan sengit di setiap jalan dan bangunan di Stalingrad. Soviet yang dipimpin oleh Jenderal Vasily Chuikov mengadopsi strategi pertempuran perkotaan yang dikenal sebagai perang tikus, bertempur dalam jarak dekat di reruntuhan kota. Ini menetralkan keuntungan Jerman dalam artileri dan tank, mengubah setiap meter yang diperoleh menjadi biaya yang tak tertahankan. Sementara pertempuran meningkat di kota, Komando Tinggi Soviet di bawah arahan Stalin dan Jenderal Georgi Zhukov mempersiapkan serangan balik besar-besaran yang dikenal sebagai Operasi Uranus. Pada 19 November 1942, pasukan Soviet melancarkan serangan di dua front, mengepung tentara ke-6 Jerman dan sekutunya dalam lingkaran maut. Gerakan yang direncanakan dengan cermat ini menjebak lebih dari 300.000 tentara di area tanpa akses ke perbekalan atau kemungkinan melarikan diri. Arsip Soviet yang dideklasifikasi bertahun-tahun kemudian merinci bagaimana komandan Jerman, termasuk Paulus, berulang kali meminta otorisasi untuk mundur sebelum pengepungan tertutup sepenuhnya. Namun Hitler menolak permintaan ini, bersikeras bahwa tentara ke-6 harus bertahan dengan segala cara. Dalam salah satu komunikasinya, Hitler menyatakan, tentara ke-6 akan tetap berada di Stalingrad. Ini adalah masalah kehormatan nasional. Dampak pengepungan itu sangat dahsyat. Tanpa akses ke makanan, amunisi, atau pakaian yang memadai untuk musim dingin, tentara Jerman mulai menyerah pada kelaparan, dingin ekstrim, dan penyakit. Suhu di Stalingrad selama musim dingin 1942 hingga 1943 turun di bawah 20 derajat Celcius di bawah nol, membekukan orang-orang yang masih hidup di posisi mereka. Seorang tahanan Jerman yang selamat dari pengepungan itu menceritakan bertahun-tahun kemudian, kami melihat rekan-rekan kami mati setiap hari. Tidak ada makanan, hanya sup encer yang tidak mengenyangkan perut, dinginnya tak tertahankan, dan banyak yang hanya berbaring dan mati. Sementara itu, Luftwaffe mencoba memasok tentara ke-6 melalui jembatan udara. Tetapi operasi ini terbukti tidak mencukupi. Dari 600 ton pasokan harian yang dibutuhkan, hanya 100 hingga 150 ton yang tiba. Selain itu, pesawat-pesawat Jerman menghadapi tembakan anti-pesawat Soviet yang intens.
yang menyebabkan hilangnya banyak pesawat dan awaknya. Situasi di dalam pengepungan memburuk dengan cepat. Pada Januari 1943, tentara Jerman terpaksa memakan kuda, anjing, dan bahkan tikus untuk bertahan hidup. Keruntuhan moral mulai menyebar di antara pasukan dengan banyak tentara menulis surat kepada keluarga mereka yang tidak pernah terkirim. Surat-surat ini yang kemudian ditemukan oleh Soviet mengungkapkan kondisi psikologis para pria yang terjebak. Salah satunya berbunyi, "Ibu tersayang, jika ibu membaca ini, mungkin aku sudah tidak ada lagi. Kita terkepung dan tidak ada harapan bantuan. Aku lelah, lapar, dan kedinginan. Tetapi aku mencoba untuk tetap kuat demi ibu." Akhirnya, pada 2 Februari 1943, Friedrich Paulus, yang dipromosikan menjadi marsekal lapangan beberapa hari sebelumnya dalam upaya Hitler untuk mencegahnya menyerah bersama sisa-sisa tentara ke-6. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah seorang perwira Jerman dengan pangkat ini menyerah, menandai tonggak penting dalam perang. Dari 300.000 tentara yang awalnya terjebak, lebih dari separuhnya telah meninggal dan sekitar 91.000 ditawan. Dampak psikologis dari penyerahan ini sangat dalam, baik bagi tentara Jerman maupun bagi mesin perang Nazi. Bagi para kombatan, penyerahan berarti menghadapi nasib yang tidak pasti di tangan Soviet, yang banyak ditakuti akan lebih buruk daripada kematian. Bagi rezim Nazi, Stalingrad adalah pukulan telak bagi moral dan persepsi tak terkalahkan tentara Jerman. Di pihak Soviet, kemenangan di Stalingrad dirayakan sebagai titik balik dalam perang. Ini menandai dimulainya serangkaian ofensif yang secara bertahap akan mendorong mundur pasukan poros kembali ke Jerman. Namun bagi para tahanan Jerman, penyerahan hanyalah awal dari neraka baru. Nasib yang menanti mereka di bawah tahanan Soviet akan lebih suram, ditandai dengan mars tanpa akhir, kelaparan, penyakit, dan kerja paksa. Stalingrad bukan hanya kekalahan militer, tetapi juga ujian tentang bagaimana perang dapat menghancurkan tidak hanya tubuh, tetapi juga jiwa. Apa yang dimulai sebagai ofensif strategis berakhir sebagai perangkap maut bagi tentara ke-6, sebuah episode yang akan tetap terukir dalam ingatan sebagai salah satu babak paling kelam dalam Perang Dunia Kedua. Awal penderitaan, pawai kematian di musim dingin Rusia. Penyerahan di Stalingrad menandai awal siksaan yang lebih kejam bagi tentara Jerman yang ditangkap. Dengan tentara ke-6 yang benar-benar hancur, pasukan Soviet memulai proses pemindahan tahanan ke kamp kerja di pedalaman Uni Soviet. Pawai-pawai ini yang dilakukan di tengah musim dingin Rusia berubah menjadi pemandangan penderitaan yang tak terbayangkan, di mana dingin, kelaparan, dan kelelahan merenggut korban yang dahsyat. Sejak saat perintah penyerahan diberikan, tentara yang ditangkap dilucuti dari semua perlengkapan pribadi yang mungkin membantu mereka menahan iklim. Sepatu bot diganti dengan alas kaki yang tidak memadai atau bahkan disita, memaksa banyak orang berjalan tanpa alas kaki di atas salju beku. Makanan hampir tidak ada, dan air ketika diberikan berasal dari sumber yang terkontaminasi atau salju cair yang dikumpulkan dengan tergesa-gesa. Arsip Soviet yang dideklasifikasi menyebutkan bahwa kondisi ini bukan kebetulan. Itu adalah bagian dari perhitungan yang disengaja untuk menghukum para tahanan dan melemahkan ketahanan fisik dan mental mereka. Suhu selama pawai dengan mudah mencapai 20 derajat Celcius di bawah nol. Dalam kondisi ekstrem ini, para tahanan berjalan selama berjam-jam tanpa istirahat, menempuh puluhan kilometer sehari. Mereka yang tidak dapat mengikuti kecepatan dipukuli atau dieksekusi di tempat. Seorang yang selamat mengenang dalam memoarnya, "Kami tahu bahwa berhenti berarti mati. Beberapa orang jatuh karena kelelahan, dan para penjaga begitu saja meninggalkan mereka di sana, mati atau sekarat. Kami tidak bisa berbuat apapun untuk membantu mereka." Sepanjang pawai ini, tentara Jerman tidak hanya menghadapi iklim, tetapi juga perlakuan brutal dari beberapa tentara Soviet yang mengawal mereka. Meskipun ada perintah untuk menjaga para tahanan tetap hidup untuk kemudian digunakan dalam kerja paksa, para penjaga sering bertindak dengan kejam, sebagian sebagai bentuk balas dendam atas kekejaman yang dilakukan oleh Nazi di tanah Soviet.
Sebuah dokumen yang disita setelah perang menyebutkan bagaimana beberapa tahanan dipaksa membawa peralatan berat saat berbaris yang mempercepat keruntuhan fisik mereka. Kelaparan dengan cepat menjadi salah satu algojo utama para tahanan. Ransum, jika ada, terdiri dari sejumlah kecil roti basi atau sup encer, tidak cukup untuk menopang orang-orang yang lemah. Beberapa mencoba bertahan hidup dengan memakan akar atau potongan kayu, sementara yang lain menyerah pada kelaparan di tengah pawai. Dalam kesaksian yang dicatat oleh para peneliti Jerman setelah perang, seorang tahanan menceritakan, "Ada hari-hari ketika kami bermimpi tentang makanan. Apapun akan berguna, sepotong daging, sepotong roti, tetapi yang kami miliki hanyalah salju dan kehampaan." Terlepas dari kondisi ekstrem, Soviet menggunakan pawai ini tidak hanya sebagai alat transportasi, tetapi juga sebagai bentuk kontrol psikologis. Dehumanisasi para tahanan tampak jelas di setiap langkah. Kelompok-kelompok terus-menerus dihitung dan diorganisasi ulang, seringkali tanpa pemberitahuan sebelumnya, yang menciptakan suasana ketidakpastian dan ketegangan yang konstan. Banyak tentara yang ditangkap kehilangan rekan-rekan mereka dalam kekacauan pawai, perpisahan yang seringkali bersifat permanen. Bagi beberapa tahanan, perjalanan berakhir sebelum mereka mencapai kamp. Sebuah arsip militer Soviet mengungkapkan bahwa dari 91.000 tentara yang ditangkap di Stalingrad, ribuan meninggal selama pawai. Korban jiwa sangat banyak sehingga jalan-jalan yang mereka lalui ditandai oleh mayat-mayat beku yang jatuh, pengingat diam akan kebrutalan kondisi ini. Namun, tidak semua tentara Soviet memiliki sikap yang sama. Beberapa penjaga menyadari kerasnya pawai, mengizinkan istirahat singkat atau berbagi sebagian kecil ransum mereka sendiri dengan para tahanan. Sikap-sikap ini, meskipun jarang disebutkan dalam beberapa kesaksian sebagai secercah kemanusiaan di tengah kekejaman yang dominan. Seorang tahanan Jerman mengenang bertahun-tahun kemudian, "Seorang penjaga memberi saya sepotong roti ketika dia melihat saya tidak bisa melanjutkan berjalan. Saya tidak akan pernah melupakan sikap itu. Itu mungkin menyelamatkan hidup saya." Saat para tahanan mendekati tujuan akhir mereka, kelelahan dan penyakit menjadi faktor yang lebih mematikan. Disentri, pneumonia, dan tifus menyebar dengan cepat di antara orang-orang yang lemah, yang tidak memiliki akses ke perawatan medis apapun. Beberapa tahanan memilih untuk menyerah pada kematian, sementara yang lain berjuang mati-matian untuk mempertahankan hidup. Arsip Soviet yang dideklasifikasi menyebutkan bahwa dalam beberapa kasus dokter militer mencoba memberikan bantuan dasar, tetapi sumber daya terbatas dan prioritas difokuskan pada pasukan Soviet. Setibanya di kamp, para penyintas pawai tidak dapat dikenali. Berminggu-minggu kekurangan telah mereduksi pria-pria muda dan kuat menjadi bayangan diri mereka sendiri. Tingkat kematian terus tinggi bahkan setelah kedatangan mereka, karena kondisi di kamp tidak menawarkan jeda yang signifikan. Pawai kematian hanyalah awal dari penderitaan yang akan berlangsung selama bertahun-tahun. Gambar dan kesaksian dari pawai ini tetap menjadi pengingat akan kebrutalan perang dan biaya kemanusiaan dari konflik. Tentara Jerman terjebak dalam skenario di mana kelangsungan hidup tampak mustahil, menghadapi tidak hanya kerasnya musim dingin Rusia, tetapi juga konsekuensi dari perang yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada yang kalah. Kampung Keputusasaan, sistem tawanan perang Soviet. Kampung-kampung tawanan perang Soviet mewakili nasib yang lebih suram bagi tentara Jerman yang ditangkap di Stalingrad. Tersebar di seluruh wilayah luas Uni Soviet, dari wilayah beku Siberia hingga landskap gersang Asia Tengah, kampung-kampung ini menjadi tempat penderitaan ekstrim dan kerja paksa yang melelahkan. Bagi tentara-tentara ke-6, tiba di kampung-kampung ini setelah pawai kematian yang melelahkan tidak menandai akhir siksaan mereka, tetapi awal dari tahap baru kesengsaraan yang tak terbayangkan. Sistem tawanan perang Soviet dirancang terutama untuk mengeksploitasi para tawanan sebagai tenaga kerja dalam pembangunan kembali negara. Setelah kehancuran akibat invasi Jerman, kebutuhan untuk membangun kembali kota, pabrik, dan infrastruktur sangat mendesak. Para tawanan yang dianggap sebagai musuh rakyat
dikirim ke kampung-kampung di mana prioritasnya bukanlah kesejahteraan mereka, tetapi memaksimalkan produktivitas mereka. Arsip yang dideklasifikasi dari NKVD, Badan Keamanan Soviet yang bertugas mengelola kampung-kampung tersebut, merinci bagaimana para tawanan didistribusikan berdasarkan kebutuhan ekonomi lokal. Kondisi di kampung-kampung ini sangat mengerikan. Para tawanan ditempatkan di barak-barak darurat, seringkali tanpa pemanas dan dengan sedikit perlindungan dari cuaca buruk. Di Siberia, di mana suhu bisa turun di bawah 40 derajat Celcius di bawah nol, kurangnya pakaian yang memadai semakin memperparah penderitaan mereka. Ransum makanan sangat minim, umumnya terdiri dari roti basi dan sup encer. Sebuah dokumen dari administrasi kampung di Oblast Novosibirsk menyebutkan bahwa setiap tahanan menerima kurang dari 1.000 kalori sehari, jumlah yang tidak mencukupi bagi mereka yang bekerja hingga 12 jam sehari. Kerja paksa adalah hal yang konstan di semua kampung. Para tawanan digunakan dalam berbagai tugas, mulai dari pembangunan kembali jembatan dan bangunan hingga penambangan mineral di pertambangan. Di wilayah hutan, banyak yang ditugaskan untuk penebangan pohon, pekerjaan yang sangat berat, terutama di musim dingin. Sebuah kesaksian dari seorang tahanan yang bekerja dalam pembangunan jalur kereta api menggambarkan kondisinya. Pekerjaan tidak berhenti, tidak peduli seberapa dingin atau bagaimana kondisi kami. Peralatannya sederhana, dan setiap ayunan sekop adalah pengingat bahwa kami sendirian, ditinggalkan pada nasib kami sendiri. Penyakit juga menyebar dengan cepat di kampung-kampung tersebut. Kekurangan gizi dan kondisi tidak sehat melemahkan para tawanan, membuat mereka rentan terhadap infeksi seperti disentri, tifus, dan tuberkulosis. Arsip NKVD menunjukkan bahwa di beberapa kampung, tingkat kematian melebihi 50% dalam beberapa bulan pertama operasi. Kurangnya perawatan medis yang memadai berarti bahwa mereka yang sakit parah seringkali dibiarkan mati, karena mereka tidak dapat memenuhi kuota kerja. Meskipun kondisi ekstrem ini, beberapa tahanan berhasil bertahan hidup berkat jaringan dukungan antar rekan. Mereka membentuk komunitas kecil di dalam kamp, berbagi makanan, dan saling melindungi dari pelecehan penjaga. Jaringan ini sangat penting untuk menjaga harapan di lingkungan di mana kematian adalah ancaman yang konstan. Seorang tahanan Jerman mengenang bagaimana di sebuah kamp dekat Moskow, sekelompok teman bergantian berjaga saat yang lain tidur, memastikan tidak ada yang meninggal karena hipotermia pada malam hari. Jenis pekerjaan yang ditugaskan kepada para tahanan bervariasi tergantung wilayah dan kebutuhan lokal. Di kota-kota yang hancur akibat pemboman Jerman seperti Stalingrad dan Leningrad, para tawanan digunakan untuk membersihkan puing-puing dan membangun kembali gedung-gedung. Di daerah pedesaan, banyak yang bekerja di pertanian kolektif, di mana pekerjaan mereka sangat penting untuk menjamin pasokan makanan. Dalam beberapa kasus, para tahanan ditugaskan untuk proyek infrastruktur skala besar, seperti pembangunan bendungan dan jalur kereta api. Sebuah arsip Soviet merinci bagaimana sekelompok tahanan Jerman berpartisipasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga air di Sungai Volga, sebuah proyek yang membutuhkan jam kerja yang melelahkan dan merenggut nyawa puluhan dari mereka. Upaya melarikan diri jarang terjadi karena jarak dan kondisi tidak ramah yang mengelilingi kamp. Namun, beberapa tahanan putus asa untuk kebebasan mereka, mempertaruhkan segalanya untuk mencoba melarikan diri. Arsip NKVD menyebutkan beberapa kasus pelarian, meskipun hanya sedikit yang berhasil. Dalam sebuah insiden yang tercatat pada 1945, sekelompok 5 tahanan mencoba melarikan diri dari sebuah kamp di Siberia hanya untuk ditangkap kembali dalam beberapa hari. Tindakan pembalasan sangat berat, berfungsi sebagai peringatan bagi yang lain. Administrasi kamp menghadapi dilema logistik yang konstan, sumber daya terbatas, dan konflik antara menjaga tahanan tetap hidup dan memaksimalkan produktivitas mereka sering terjadi. Sebuah laporan internal NKVD mencatat bahwa di beberapa kamp, kuota kerja sengaja dikurangi selama bulan-bulan musim dingin untuk menghindari peningkatan drastis dalam kematian, sementara di kamp lain pihak berwenang memprioritaskan pemenuhan tujuan ekonomi dengan biaya berapapun. Pada akhir perang, banyak tahanan Stalingrad telah meninggal di kamp. Dari 91.000 tentara yang ditangkap pada Februari 1943,
hanya 6.000 yang selamat untuk kembali ke Jerman bertahun-tahun kemudian. Tingkat kelangsungan hidup yang rendah ini mencerminkan tidak hanya kondisi ekstrem camp, tetapi juga dampak kebijakan Soviet terhadap tawanan perang. Kamp-kamp tawanan Soviet bukan hanya tempat kerja paksa, tetapi juga ruang perlawanan diam-diam dan perjuangan untuk bertahan hidup. Bagi mereka yang berhasil melewati tahun-tahun penawanan ini, bekas luka fisik dan emosional tetap menjadi pengingat konstan akan harga perang dan kebrutalan sistem yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada yang kalah. Antara lapar dan dingin, kisah-kisah bertahan hidup. Bertahan hidup di kamp-kamp tawanan Soviet adalah perjuangan konstan melawan kelaparan, dingin, dan keputusasaan. Bagi tentara Jerman yang ditangkap di Stalingrad, tetap hidup dalam kondisi ekstrem membutuhkan kombinasi ketahanan fisik, kecerdikan, dan yang terpenting dukungan timbal balik antar sesama. Kisah-kisah bertahan hidup ini, meskipun ditandai dengan penderitaan, mengungkapkan kekuatan semangat manusia dalam situasi yang paling sulit. Kelaparan adalah musuh yang paling tak kenal ampun. Ransum yang disediakan oleh penjaga Soviet sangat minim, dirancang hanya untuk menjaga para tahanan tetap berfungsi. Roti, sumber makanan utama, seringkali berkualitas rendah dan dicampur dengan serbuk gergaji untuk menambah volumenya. Sup yang terbuat dari air dengan potongan kecil kubis atau kentang hanya menawarkan sedikit nilai gizi. Di beberapa kamp, makanan didistribusikan sesuai dengan produktivitas para tahanan yang menciptakan persaingan konstan untuk memenuhi kuota kerja. Sebuah arsip NKVD menggambarkan kebijakan ini sebagai cara untuk mendorong para tawanan, meskipun dalam praktiknya hanya meningkatkan kelelahan fisik para tahanan yang lebih lemah. Menghadapi kenyataan ini, banyak yang menggunakan kreativitas untuk mencari sumber makanan tambahan. Beberapa tahanan menangkap tikus atau mengumpulkan akar dan tumbuhan di sekitar area camp. Sebuah kesaksian yang dikumpulkan oleh para peneliti Jerman setelah perang menceritakan bagaimana sekelompok tahanan berhasil menangkap burung gagak yang bertengger di dekat barak. Meskipun risiko dihukum tinggi, momen-momen kecerdikan ini mewakili perbedaan antara hidup dan mati bagi banyak orang. Dingin ekstrem adalah tantangan konstan lainnya. Di kamp-kamp yang terletak di Siberia dan wilayah beriklim keras lainnya, suhu secara teratur turun di bawah 30 derajat Celcius di bawah nol. Para tahanan yang mengenakan seragam usang yang tidak dirancang untuk menahan kondisi seperti itu, membuat pakaian tambahan dari karung goni atau potongan kain yang mereka temukan di sekitar. Sepatu bot adalah barang berharga, dan mereka yang tidak memilikinya menggunakan kain untuk membungkus kaki mereka, meskipun ini memberikan sedikit perlindungan dari radang dingin. Malam hari sangat berbahaya karena barak-barak yang dibangun dengan buruk tidak memberikan insulasi yang cukup. Banyak tahanan tidur bersama, berpelukan untuk menjaga kehangatan. Dalam beberapa kasus, tahanan yang lebih kuat bergantian berjaga dan memastikan rekan-rekan mereka tidak meninggal karena hipotermia. Seorang tahanan mengenang bertahun-tahun kemudian, "Kami saling menjaga. Jika seseorang berhenti bergerak atau bernapas, kami mengguncangnya untuk memastikan dia tidak menyerah pada dingin. Itu satu-satunya yang bisa kami lakukan." Solidaritas di antara para tahanan adalah faktor krusial untuk bertahan hidup. Dalam lingkungan di mana dehumanisasi adalah norma, jaringan dukungan kecil menawarkan jeda dari kebrutalan sehari-hari. Berbagi sepotong roti, membagi selimut, atau sekadar menawarkan kata-kata penyemangat membantu menjaga harapan. Jaringan ini tidak hanya spontan tetapi juga terorganisir dalam beberapa kasus. Di sebuah kamp dekat Moskow, para tahanan membentuk sistem informal untuk merotasi tugas-tugas yang paling melelahkan, memastikan bahwa yang lebih lemah memiliki kesempatan untuk pulih. Kerja paksa, meskipun melelahkan, juga menawarkan peluang untuk meningkatkan kemungkinan bertahan hidup. Beberapa tahanan yang ditugaskan untuk tugas di luar kamp berhasil mengumpulkan sedikit makanan atau bahan yang dapat digunakan untuk barter. Sebuah arsip Soviet menyebutkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, para penjaga menutup mata terhadap kegiatan ini, menyadari bahwa tahanan yang lemah kurang produktif. Namun, risiko ketahuan selalu ada dan konsekuensinya bisa mematikan.
Penyakit adalah rintangan konstan lainnya. Kekurangan gizi melemahkan sistem kekebalan tubuh, membuat infeksi umum menjadi hukuman mati. Disentri, pneumonia, dan tifus menyebar dengan cepat di barak-barak yang penuh sesak dan berventilasi buruk. Tanpa perawatan medis yang memadai, para tahanan bergantung pada pengobatan rumahan dan saling merawat. Seorang tahanan mengenang bagaimana sekelompok teman menggunakan salju rebus untuk mencuci luka mereka, tindakan yang kemungkinan menyelamatkan nyawanya. Dampak psikologis dari bertahun-tahun penawanan sangat dalam. Ketidakpastian tentang masa depan dikombinasikan dengan kehilangan teman dan kekurangan yang terus-menerus, membawa banyak orang ke ambang kehancuran mental. Beberapa tahanan menemukan hiburan dalam agama, mengadakan kebaktian rahasia di barak. Yang lain beralih ke tulisan, menggunakan potongan arang untuk mencatat pikiran mereka di dinding atau di potongan kayu. Sebuah arsip yang ditemukan di sebuah kamp dekat Kazan berisi beberapa puisi yang ditulis oleh para tahanan, beberapa di antaranya mengungkapkan harapan, sementara yang lain mencerminkan keputusasaan yang mendalam. Namun tidak semua orang berhasil mengatasi cobaan penawanan. Tingkat kematian di beberapa kamp melebihi 50% selama musim dingin terberat. Bagi mereka yang selamat, bekas luka fisik dan emosional menyertai mereka lama setelah pembebasan mereka. Seorang yang selamat menceritakan bagaimana, bahkan beberapa dekade setelah kembali ke Jerman, dia masih mengalami mimpi buruk tentang hari-hari yang dihabiskan di kamp. Dalam mimpi saya selalu mencari makanan atau mencoba melarikan diri dari dingin. Saya tidak pernah bisa melupakan apa yang kami alami di sana. Meskipun demikian, kisah-kisah bertahan hidup ini menyoroti kekuatan ketahanan manusia. Di tengah kelaparan, dingin, dan kondisi tidak manusiawi, para tawanan perang berhasil menemukan cara untuk melawan dan mempertahankan kemanusiaan mereka. Pengalaman mereka tidak hanya menjelaskan kebrutalan kamp-kamp Soviet, tetapi juga tentang kemampuan manusia untuk beradaptasi dan bertahan hidup, bahkan dalam skenario yang paling gelap. Keadilan atau balas dendam, perlakuan terhadap perwira Jerman. Para perwira tinggi tentara ke-6 Jerman yang ditangkap di Stalingrad menghadapi nasib yang berbeda dari tentara biasa. Sementara sebagian besar tahanan dikirim ke kamp kerja paksa, para perwira dengan cepat dipisahkan dan dikenakan perlakuan yang diperhitungkan dengan cermat. Bagi Uni Soviet, orang-orang ini bukan hanya bertanggung jawab atas strategi militer blok poros, tetapi juga simbol rezim yang ingin mereka diskreditkan dan salahkan secara publik atas kengerian perang. Interogasi dimulai hampir segera setelah penyerahan. Para perwira dipindahkan ke fasilitas terpencil, di mana tim khusus NKVD dan Tentara Merah melakukan interogasi intensif. Arsip Soviet yang dideklasifikasi mengungkapkan bahwa tujuannya bukan hanya untuk mendapatkan informasi militer, tetapi juga untuk membangun kasus propaganda melawan rezim Nazi. Friedrich Paulus, komandan tentara K6 dan Marsekal lapangan Jerman pertama yang menyerah dalam sejarah militer Jerman, adalah salah satu target utama upaya ini. Paulus, yang ditangkap pada 2 Februari 1943, dipindahkan ke lokasi rahasia di mana ia menghadapi serangkaian interogasi yang dirancang tidak hanya untuk menggali informasi, tetapi juga untuk meyakinkannya agar bekerja sama dengan Soviet. Transkrip pernyataannya menunjukkan bagaimana Soviet menekannya untuk secara publik mengecam Hitler dan rezim Nazi. Di bawah janji kondisi hidup yang lebih baik dan dengan kepastian bahwa ia tidak akan dieksekusi, Paulus akhirnya setuju. Kemudian, kesaksiannya digunakan sebagai alat kunci dalam pengadilan Nuremberg dan dalam propaganda Soviet, di mana ia mengecam kekejaman yang dilakukan oleh rezim yang pernah ia layani. Tidak semua perwira yang ditangkap menerima perlakuan yang sama. Mereka yang dianggap bertanggung jawab atas kejahatan perang dikenakan pengadilan kilat, seringkali diadakan di lokasi yang sama di mana kekejaman terjadi. Contoh yang terkenal adalah pengadilan yang diadakan di Stalingrad tak lama setelah penyerahan, di mana beberapa perwira Jerman dijatuhi hukuman mati atas partisipasi mereka dalam penghancuran kota dan penyiksaan terhadap penduduk sipil. Eksekusi yang dilakukan di depan umum bertujuan untuk mengirim pesan yang jelas baik kepada para tahanan maupun kepada penduduk Soviet. Eksekusi tidak selalu dilakukan dengan segera. Dalam beberapa kasus, para perwira ditahan selama berbulan-bulan atau bahkan bertahun-tahun sebelum diadili.
Soviet menggunakan waktu ini untuk mengumpulkan bukti tambahan dan memastikan bahwa pengadilan memiliki dampak propaganda yang diinginkan. Sebuah arsip NKVD menyebutkan bagaimana kesaksian tentara biasa yang ditangkap digunakan untuk memberatkan para perwira, menciptakan narasi tunggal tentang kesalahan yang membenarkan hukuman. Di antara para perwira yang ditangkap, ada juga tokoh-tokoh yang dianggap berguna oleh rezim Soviet untuk tujuan mereka sendiri. Beberapa dipilih untuk berpartisipasi dalam program reedukasi ideologis, di mana mereka diajari prinsip-prinsip komunisme dengan harapan mengubah mereka menjadi sekutu. Meskipun sebagian besar menolak inisiatif ini, beberapa seperti Jenderal Walter von Seydlitz-Kurzbach setuju untuk bekerja sama dengan Soviet. Seydlitz, yang telah memimpin Korps Tentara ke-6 di Stalingrad, menjadi pemimpin Liga Perwira Jerman, sebuah organisasi yang dibentuk oleh Soviet untuk mempromosikan oposisi terhadap rezim Nazi di antara para tawanan perang. Namun tidak semua perwira yang ditangkap diadili atau digunakan sebagai propaganda. Beberapa menghilang di dalam sistem kamp kerja Soviet yang luas, di mana mereka menghadapi kondisi brutal yang sama dengan tentara biasa. Sebuah laporan internal NKVD menyebutkan bahwa dalam kasus-kasus tertentu, pihak berwenang setempat tidak membedakan antara pangkat para tahanan, menugaskan mereka pada pekerjaan berat terlepas dari posisi militer mereka. Hal ini menyebabkan beberapa perwira tinggi meninggal dalam anonimitas, jauh dari sorotan pengadilan dan kampanye propaganda. Kondisi penahanan para perwira sangat bervariasi, tergantung pada kepentingan strategis atau propagandanya. Pangkat tertinggi seperti Paulus ditempatkan di fasilitas yang relatif nyaman, di mana mereka diberi makanan yang layak dan akses ke buku serta materi tulisan. Sebaliknya, perwira berpangkat rendah sering diperlakukan dengan keras, menghadapi kelaparan, dingin, dan penyakit dalam kondisi yang mirip dengan tentara biasa. Pengadilan para perwira Jerman yang ditangkap juga berfungsi untuk mengkonsolidasikan narasi Soviet tentang perang. Dalam proses ini, kejahatan rezim Nazi disajikan sebagai tindakan barbarisme yang kontras dengan cita-cita keadilan dan kemanusiaan yang dipromosikan oleh Uni Soviet. Namun, garis antara keadilan dan balas dendam kabur. Eksekusi publik dan hukuman kerja paksa tidak hanya bertujuan untuk menghukum para pelaku, tetapi juga untuk memperkuat kontrol Soviet atas narasi perang. Salah satu aspek paling kontroversial dari perlakuan terhadap para perwira adalah bagaimana pengalaman mereka pasca perang dibentuk oleh keputusan mereka selama penawanan. Mereka yang berkolaborasi dengan Soviet, seperti Paulus, menghadapi penolakan dari rekan senegaranya saat kembali ke Jerman. Dalam kasus Paulus, kerjasamanya dengan Soviet membuatnya menjadi paria di Jerman Barat, meskipun ia diterima dengan simpati tertentu di Jerman Timur, tempat ia menghabiskan tahun-tahun terakhirnya. Di sisi lain, para perwira yang menolak untuk berkolaborasi atau yang dibebaskan setelah bertahun-tahun dalam penawanan menghadapi tantangan signifikan dalam reintegrasi ke masyarakat. Banyak yang kembali dengan masalah kesehatan yang serius dan kebencian yang mendalam terhadap rezim Soviet. Orang-orang ini yang dulunya memimpin pasukan di medan perang mendapati diri mereka berjuang untuk menemukan tempat di Jerman yang terpecah dan sedang dalam proses pembangunan kembali. Perlakuan terhadap para perwira Jerman yang ditangkap di Stalingrad menyoroti kompleksitas keadilan di masa perang. Meskipun beberapa bertanggung jawab atas kejahatan keji, yang lain hanyalah menjalankan perintah dalam konflik yang tidak menunjukkan belas kasihan kepada yang kalah. Pengadilan, eksekusi, dan kampanye propaganda Soviet tidak hanya menghukum para pemimpin tentara ke-6, tetapi juga meninggalkan warisan pertanyaan sulit tentang garis antara keadilan dan balas dendam dalam konteks perang total. Yang terakhir bertahan, tingkat kelangsungan hidup rendah para tawanan. Pada musim dingin 1943, setelah jatuhnya Stalingrad, lebih dari 91.000 tentara Jerman ditangkap oleh Tentara Merah. Dari jumlah itu, hanya sekitar 6.000 yang berhasil kembali ke Jerman pada akhir perang. Kebrutalan nasib mereka adalah bukti suram dari konsekuensi kekalahan dan kondisi ekstrim yang mereka hadapi di kamp-kamp tawanan Soviet. Terlepas dari kerugian besar, tingkat kelangsungan hidup tawanan perang Jerman di Stalingrad sangat rendah, yang menimbulkan pertanyaan tentang kondisi spesifik yang menyebabkan tingginya angka kematian tersebut.
Dalam menganalisis penyebab tingginya tingkat kematian ini, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor yang berkontribusi terhadap tragedi tersebut. Kekurangan makanan, penyakit, kelelahan fisik ekstrim, dan perlakuan buruk. Kelaparan adalah salah satu alasan utama mengapa banyak tahanan tidak selamat. Setelah pertempuran sengit, para tahanan ditahan dalam kondisi yang menyedihkan. Makanan langka dan para tahanan yang sudah lemah akibat pertempuran sebelumnya dipaksa menjalani diet minimal yang tidak dapat menopang tubuh mereka yang kelelahan. Kekurangan gizi dikombinasikan dengan dinginnya musim dingin Rusia yang tak henti-hentinya, menyebabkan tubuh mereka dengan cepat menyerah pada penyakit, infeksi, dan kekurangan gizi. Perlakuan kejam dan tidak manusiawi oleh para penjaga Soviet juga memainkan peran penting dalam kematian tersebut. Kebijakan Soviet terhadap tawanan perang jelas. Tidak ada simpati atau pertimbangan bagi mereka yang ditangkap. Propaganda rezim Stalin telah menggambarkan tentara Jerman sebagai penjajah dan musuh rakyat Soviet. Oleh karena itu, para tahanan tidak hanya dipandang sebagai tentara yang kalah, tetapi juga sebagai pelaku kejahatan perang. Banyak yang dipaksa melakukan kerja paksa dalam kondisi ekstrim, sementara yang lain dikenakan hukuman berat tanpa alasan. Pemukulan, kerja dalam kondisi tidak sehat, dan eksekusi kilat adalah praktik umum yang semakin meningkatkan tingkat kematian. Kurangnya perawatan medis juga merupakan faktor yang menghancurkan. Di tengah perang, tawanan perang Jerman tidak menerima perawatan yang diperlukan untuk luka atau penyakit mereka. Dingin ekstrim dikombinasikan dengan kekurangan obat-obatan dan infrastruktur yang runtuh, menyebabkan bahkan luka ringan pun dengan cepat terinfeksi, dan demam tifoid, disentri, serta skorbut merenggut banyak nyawa. Rumah sakit lapangan kewalahan dan tidak dapat mengatasi jumlah orang sakit dan terluka yang semakin memperburuk situasi. Saat membandingkan tingkat kematian di Stalingrad dengan kampanye tawanan perang lainnya, perbedaan yang mencolok terlihat. Meskipun kondisi para tawanan dalam konflik lain seperti Perang Dunia Pertama atau Perang Dunia Kedua di front lain juga mengerikan, hanya sedikit skenario yang mencapai tingkat kebrutalan yang dialami oleh tawanan Jerman di Stalingrad. Sementara di bagian lain front timur atau di kamp tawanan perang di Eropa Barat, beberapa berhasil selamat. Situasi di Stalingrad unik karena besarnya kekalahan Jerman dan kebijakan pembalasan yang diterapkan oleh Uni Soviet. Arsip rahasia yang dideklasifikasi pada masa itu mengungkapkan bahwa perlakuan terhadap para tawanan Stalingrad dianggap sebagai contoh dari apa yang dilihat Soviet sebagai balas dendam. Dalam beberapa bulan pertama setelah penangkapan, para tawanan diangkut ke kamp konsentrasi di Siberia, di mana kondisi kehidupan sangat keras. Suhu turun drastis selama musim dingin dan kondisi penuh sesak semakin memburuk seiring berjalannya waktu. Kesaksian para tawanan yang selamat menceritakan kondisi yang tidak tertahankan. Mereka memperlakukan kami seperti ternak. Mereka tidak pernah menganggap kami manusia, kata salah seorang dari mereka, mengenang jam kerja paksa yang tak berkesudahan, pawai yang melelahkan, dan kekurangan makanan. Kontras dengan tawanan perang lain dalam situasi serupa, seperti tawanan yang ditangkap dalam pertempuran kunci lainnya dalam konflik tersebut, juga sangat mengungkapkan. Di front barat misalnya, banyak tawanan Jerman diperlakukan dengan lebih manusiawi dan dalam kondisi yang lebih tertahankan. Meskipun tidak luput dari penyiksaan, kebijakan terhadap tawanan di tangan sekutu umumnya lebih lunak, memungkinkan tingkat kelangsungan hidup yang lebih tinggi. Namun, bahkan para tawanan yang selamat dari penawanan Soviet sering kembali dengan dampak psikologis dan fisik yang akan membekas seumur hidup. Tingkat kelangsungan hidup yang rendah dari para tawanan Stalingrad telah menjadi subjek penelitian di kalangan sejarawan. Beberapa di antaranya berpendapat bahwa kebijakan pembalasan Uni Soviet tidak hanya berkaitan dengan kondisi kamp, tetapi juga dengan propaganda yang dipromosikan oleh rezim Stalin seputar keadilan revolusioner. Penangkapan tentara Jerman dipandang sebagai balas dendam atas tahun-tahun invasi Nazi dan kengerian yang diderita rakyat Soviet di tangan Reich ketiga. Ini bukan hanya masalah perang, tetapi juga balas dendam atas kekejaman yang dilakukan selama pendudukan. Dalam konteks ini, angka-angka berbicara sendiri. Dari 91.000 tawanan perang yang ditangkap, hanya 6.000 yang kembali ke Jerman.
Pertanyaan yang masih diperdebatkan adalah apakah kerugian ini dapat dihindari dalam keadaan yang berbeda, atau apakah kebijakan pembalasan dan kerasnya musim dingin Rusia yang tak kenal ampun secara tak terhindarkan mengutuk para tawanan pada nasib yang kejam. Melalui peristiwa-peristiwa ini, terlihat tidak hanya keputusasaan mereka yang menyerah, tetapi juga biaya manusia yang tak terhindarkan yang ditimbulkan oleh perang. Kisah orang-orang ini yang dikorbankan oleh kenyataan perang yang kejam terus bergema hingga kini, meninggalkan bekas yang tak terhapuskan dalam ingatan kolektif mereka yang mengingat kengerian masa lalu. Penantian panjang, pembebasan dan pemulangan. Proses pembebasan tawanan perang Jerman setelah Perang Dunia Kedua berlangsung panjang dan rumit. Dari 1949 hingga awal dasawarsa 50-an, ribuan tentara yang ditangkap di Stalingrad mulai dibebaskan, meskipun banyak yang masih ditawan di berbagai kamp di Uni Soviet. Pemulangan menjadi salah satu tugas paling menantang bagi otoritas Jerman dan Soviet, karena kondisi para tawanan dan konteks pasca perang mempersulit upaya untuk kembali normal. Pada awalnya, pembebasan para tawanan berjalan lambat. Pembangunan kembali Eropa setelah perang adalah proses yang panjang, dan situasi politik antara Uni Soviet dan kekuatan Barat juga memengaruhi pemulangan. Para tawanan yang dibebaskan oleh Soviet sering diangkut dalam kondisi yang tidak layak. Terlepas dari kebebasan mereka, mereka yang kembali ke Jerman menghadapi kenyataan yang sama sekali berbeda dari yang mereka kenal sebelum ditangkap. Sekembalinya, banyak tawanan mendapati rumah mereka hancur, baik secara fisik maupun emosional. Jerman pasca perang ditandai oleh perpecahan dan kehancuran, dan para tawanan yang kembali lemah karena bertahun-tahun mengalami perlakuan buruk, penyakit dan kelaparan, merasa terasing. Keterputusan dari rumah lama mereka dan transformasi tanah air mereka merupakan tantangan yang lebih besar. Mereka yang telah menghabiskan bertahun-tahun di bawah rezim Soviet dan dipandang sebagai pengkhianat oleh beberapa rekan senegaranya, seringkali tidak disambut dengan tangan terbuka. Dalam masyarakat yang sedang membangun kembali identitas nasionalnya, para tawanan dipersepsikan dengan ketidakpercayaan, bahkan dengan permusuhan. Banyak yang menghadapi kesalahpahaman dari keluarga mereka sendiri yang tidak memahami penderitaan yang telah mereka alami dalam penawanan. Kenangan perang bersama dengan stigma sebagai tahanan meninggalkan bekas yang mendalam di jiwa dan raga mereka. Kesaksian beberapa orang yang selamat mencerminkan bekas luka mendalam yang ditinggalkan oleh bertahun-tahun penderitaan. Rasanya seperti kembali dari dunia lain, kata seorang tawanan yang dibebaskan yang telah menghabiskan lebih dari 7 tahun di Siberia. Ketika saya tiba di rumah, saya tidak mengenali apapun. Itu bukan negara saya. Bukan orang-orang saya. Semuanya terlalu berubah. Perasaan kebingungan ini umum di antara mereka yang kembali karena waktu di kamp tawanan dan dehumanisasi yang dialami meninggalkan perasaan kehilangan. Ikatan keluarga dan sosial lama mereka tidak lagi sama. Banyak dari mereka mendapati diri mereka sebagai orang asing di negara yang, meskipun sedang membangun kembali masa depannya sendiri, terasa sama sekali asing bagi mereka. Kondisi fisik para tawanan juga merupakan salah satu konsekuensi paling serius dari penawanan mereka. Kekurangan gizi dan penyakit yang diderita selama berada di kamp konsentrasi menyebabkan banyak dari mereka yang dibebaskan tidak dapat beradaptasi dengan kehidupan normal. Tubuh mereka lemah, kekuatan mereka berkurang setiap hari, dan semangat mereka tidak lagi sama. Mereka seringkali kesulitan mencari pekerjaan atau berintegrasi kembali ke kehidupan sehari-hari yang semakin memperparah isolasi mereka. Dampak psikologis juga mendalam, trauma penjara, penghinaan terus-menerus, dan pengalaman mengerikan yang dialami di kamp-kamp Soviet meninggalkan bekas luka yang dibawa banyak orang seumur hidup. Stigma sosial yang dipicu oleh narasi perang juga memengaruhi mereka yang dibebaskan. Di Jerman yang sedang berusaha membangun kembali dirinya menjadi tawanan perang berarti dicap. Propaganda Nazi dan citra prajurit Jerman heroik yang telah dipromosikan oleh rezim Hitler tidak lagi sesuai dengan kenyataan Jerman yang kalah. Mantan tawanan sering dipandang sebagai orang-orang yang telah gagal dalam misi mereka dan tidak berhasil memenuhi apa yang diharapkan dari mereka.
Kesaksian mengungkapkan bahwa banyak tawanan perang yang dibebaskan merasakan tekanan kuat untuk segera berintegrasi kembali dan meninggalkan masa lalu mereka, meskipun hal ini mustahil. Kembali ke kehidupan di Jerman menjadi perjuangan yang konstan. Keluarga mencoba membangun kembali rumah mereka, tetapi seringkali terpecah oleh ketegangan politik pasca perang. Mereka yang kembali mendapati Jerman yang terfragmentasi, satu bagian negara di bawah pengaruh Soviet dan bagian lainnya di bawah pendudukan pasukan sekutu. Kesaksian para penyintas menceritakan kesulitan beradaptasi dengan kenyataan baru, di mana banyak yang merasa benar-benar tidak pada tempatnya. Gema masa lalu, refleksi tentang Stalingrad dan para tawanannya. Pertempuran Stalingrad, salah satu konfrontasi paling brutal dalam Perang Dunia Kedua, meninggalkan bekas luka yang mendalam baik pada tentara Jerman maupun Soviet. Bagi Reich ketiga, kekalahan di Stalingrad menandai awal kemundurannya, sementara bagi Uni Soviet, itu mewakili simbol perlawanan dan kemenangan atas penjajah Nazi. Namun, biaya kemanusiaan sangat besar di kedua belah pihak. Bagi para tawanan Jerman, perang tidak berakhir dengan penyerahan mereka. Dalam banyak kasus, itu baru saja dimulai. Kebrutalan penawanan mereka ditandai dengan kelaparan, penyakit, dan perlakuan buruk, menelanjangi kondisi tidak manusiawi yang harus ditanggung para tawanan perang selama bertahun-tahun. Perlakuan terhadap tawanan perang di Stalingrad dan kamp konsentrasi Soviet lainnya menyoroti keterputusan antara etika dan perang. Hukum perang, seperti Konvensi Jenewa, yang mengatur perlakuan manusiawi terhadap tawanan, diabaikan oleh kedua belah pihak pada berbagai kesempatan. Kesaksian para penyintas Stalingrad mengungkapkan ketidakpedulian terhadap kehidupan manusia yang tampaknya menjadi ciri khas konflik pada masa itu. Faktanya, arsip rahasia Soviet yang kemudian dideklasifikasi menunjukkan bahwa pihak berwenang tidak hanya meninggalkan para tawanan pada nasib mereka sendiri, tetapi kondisi kamp sengaja dibuat tidak manusiawi. Dampak Stalingrad tetap terasa, karena ingatan akan pertempuran itu terus menjadi simbol tragedi dan ketahanan manusia. Pelajaran sejarah tentang perlakuan terhadap tawanan perang dan etika di masa konflik bergema hingga saat ini, ketika penghormatan terhadap hak asasi manusia diperdebatkan di tengah ketegangan perang kontemporer. Meskipun masa lalu tidak dapat diubah, refleksi atas peristiwa ini tetap krusial untuk menghindari terulangnya kengerian serupa.